Tuhan, saudara sekalian. Hari ini kita memiliki hari yang luar biasa. Tuhan memberkati kita bisa bangun dalam keadaan sehat walafiat. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas kebaikan Engkau. Terima kasih atas kasih sayang Engkau. Biarlah firman Tuhan bisa Tuhan menguatkan kami, menyiram kami, supaya kami punya roh sungguh Tuhan bisa dikuatkan oleh firman Engkau. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, di Efesus 3 ayat 13 sampai 17. Rasul Paulus ini menyampaikan suratnya itu kepada gereja Efesus. Jadi saudara mau ngerti bahwa Efesus itu adalah gereja. Jadi di mana Rasul Paulus tulis surat buat jemaat di gereja. Ya, jadi apa yang dikatakan untuk gereja di Efesus? Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati. Waduh, luar biasa. Supaya kamu jangan tawar hati. Ini penting sekali. Ya kan? Melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Dengan kata lain, dia katakan kepada gereja Efesus punya jemaat, jangan tawar hati karena kamu lihat aku ini dianiayai. Aku ini difitnah. Aku ini bahkan mau dibunuh. Ya. Jangan kamu khawatir. Karena di dalam kesesakan aku ini adalah kemuliaanmu. Nah, dikatakan lagi doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Nah, inilah doa Rasul Paulus yang begitu luar biasa. Aku berdoa supaya apa? Biar kamu dijamah Tuhan. Biar kamu diberkati Tuhan menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu. Nah, itulah kerinduan Paulus terhadap jemaat di Efesus. Dia mau jemaatnya itu dikuatkan. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Nah, inilah yang Rasul Paulus rindu untuk jemaat di Efesus. Tentunya ingat, semuanya orang ini masih ada kedagingan, manusiawi. Gereja di Efesus itu mereka itu tidak luput dari rasa takut, khawatir dan cemas. Karena pemimpin rohani mereka ditangkap. Bapak rohani mereka punya masalah. Tentunya penderitaan orang percaya pada saat itu tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami saat ini. Tapi anggaplah kita pun mengalami rasa tawar hati yang sama karena berbagai problema dan tantangan hidup yang sepertinya tidak kunjung usai. Artinya kita pun membutuhkan doa yang seperti Paulus panjatkan. Perhatikan apa yang dikatakan Rasul Paulus. Berakar serta berdasar di dalam kasih. Inilah Roh Kudus mengajar ya sesuatu kepada kita. Tahukah apa yang menjadi penyebab diri kita menjadi tawar hati? Hal itu disebabkan kasih kita akan Tuhan Yesus dan sesama yang mulai pudar. Pendek kata, kasih kita akan Tuhan dan sesama saudara seiman dan manusia dan jiwa mulai bersyarat. Kalau enggak gini, saya gini ya. Kalau Tuhan enggak berkati saya gini. Kalau orang ini enggak tahu diri, saya enggak mau bantu. Nah, contohnya sekali lagi. Kita akan mengasihi Tuhan jika hidup kita tenang, baik-baik, cukup uang, kaya semuanya. Dan jika kita akan mengasihi sesama jika ia baik kepada kita. Tuhan Yesus mengatakan sebodoh. Baik atau jelek, jahat, tetap kita melakukan yang terbaik buat mereka. Saudara sekalian, marilah kita ingat. Ya, Tuhan kita itu, dia menerima seadanya. Dia memaafkan kita biarpun kita jatuh.
Dia mengasihi kita. Ya, di Efesus 3 ayat 18 19, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Saudara sekalian, inilah jelas sekali bahwa kasih Tuhan itu tidak terbatas. Tidak terbatas. Marilah kita cinta Dia, kita mengasihi Dia, kita melayani Dia, kita melakukan apa the best untuk Tuhan Yesus kita, karena Dia sungguh mencintai kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau. Terima kasih Tuhan, bahwa Rasul Paulus memberikan contoh, mengajar kita supaya kita, Tuhan, terus cinta Engkau. Jangan kita dingin terhadap Engkau. Kita harus senantiasa ingat kebaikan Engkau. Kita tidak akan cemas karena masalah kita, karena kita ini anak-anak Engkau, Bapa. Peperangan telah menang karena Roh Kudus ada di dalam kita. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Saya mau berdoa untuk anak-anak Engkau mendengarkan Tuhan sermon ini, supaya mereka dikuatkan. Hati mereka jangan pudar, tapi cinta Engkau. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.